Assalamualaikum, halo semuanya. Ini video rompi rajut dengan pola V part 2. Di video part 1, kita sudah membuat bagian depan dan bagian leher untuk rompinya. Nah, sekarang di sini aku sudah menambahkan pola V untuk bagian belakangnya. Di sini aku hampir menghabiskan satu gulung benang. Nah, nanti akan aku tunjukkan cara menyambung benang jika kita kehabisan benang. Di sini benang dari gulungan pertama hampir habis. Kita lanjut merajut seperti biasa terlebih dahulu sampai sisa benang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, jika tersisa sedikit, kita jangan menyelesaikan double crochetnya, tetapi kita selesaikan double crochet ini dengan menggunakan benang yang baru. Kita ambil benang baru, lalu kita selesaikan double crochetnya dengan benang yang baru. Ini salah satu cara untuk mengganti benang, atau teman-teman juga bisa menali benang yang satu dengan benang yang baru dan merajutnya seperti biasa. Tetapi hasilnya akan kurang rapi jika kita menggunakan cara dengan menali. Nah, di sini sisa benangnya aku selipkan di tengah-tengah double crochet sehingga akan terlihat lebih rapi. Aku sudah selesai membuat baris pola V untuk bagian belakangnya. Selanjutnya sama seperti di bagian depan, kita buat di bagian bawah itu barisan single crochet. Nah, ini sudah kita buat. Tampilannya akan seperti ini. Bagian depan lebih pendek, sengaja aku buat lebih pendek dari bagian belakang. Nah, kita lanjutkan dulu membuat pola V terakhir. Selanjutnya kita ganti hakpennya dengan nomor 10. Kita ganti hakpen menggunakan nomor 10. Kita tambahkan satu rantai, lalu kita putar dan buat single crochet pada setiap bagiannya. Jumlah single crochet yang kita buat harus sama seperti bagian depan, yaitu berjumlah 64 single crochet. Buat sampai akhir.
Sini aku sudah selesai membuat single crochet baris pertama. Tambah satu rantai untuk memulai baris kedua. Lalu kita putar. Buat lagi single crochet seperti biasa. Aku sudah selesai membuat barisan single crochet untuk bagian belakang. Sekarang sudah mulai terlihat bentuk dari rompinya. Nah, di sini aku tandai untuk bagian talinya. Bagian ini nantinya akan diberi tali untuk menyatukannya. Nah, untuk bagian lehernya aku akan beri variasi single crochet. Di sekelilingnya aku buat 2 baris single crochet yang mengelilingi bagian leher. Aku buat single crochet menggunakan hakpen nomor 10. Nah, kita buat dulu simpul untuk mengawali single crochetnya. Buat simpul, kita bisa langsung memulai membuat single crochet. Jangan lupa untuk menyelipkan benang sisa simpul di bagian tengah single crochet sehingga nanti akan lebih rapi. Kita langsung membuat single crochet di sepanjang bagian leher. Hingga benang itu tidak terlihat lagi. Aku lupa memberikan penanda di bagian awalnya. Nah, agar nanti kita tidak bingung menentukan bagian awalnya, maka kita harus memberi tanda di awal kita membuat single crochet. Nah, di sini kita beri tanda. Aku sudah selesai membuat baris pertama bagian leher. Aku sudah sampai di bagian penanda awal. Nah, sekarang kita mulai membuat baris single crochet yang kedua. Langsung kita buat single crochet di bagian penanda. Jangan lupa untuk memberi tanda lagi bagian single crochet yang telah kita buat. Lalu kita buat single crochet mengelilingi bagian leher. Nah, di sini aku sudah selesai membuat baris kedua single crochet. Nah, untuk mengakhirinya kita buat slip stitch di bagian awal single crochet. Setelah itu kita gunting
dan kita tarik bagian benang akhirnya. Rompi ini sudah hampir jadi. Sekarang kita buat bagian tali untuk menyatukan samping kanan dan kirinya. Nah, ini bagian leher yang tadi kita buat. Jadi terlihat lebih rapi setelah kita menambahkan single crochet. Tali yang digunakan untuk menyatukan bagian samping kita buat dengan membuat rantai sepanjang yang kita inginkan. Nah, kita buat dulu simpul, lalu buat rantai sampai panjang tali yang kita inginkan. Di sini aku sudah selesai membuat satu tali. Aku gunting untuk mengakhirinya, dan jangan lupa menarik bagian sisanya. Aku membuat tali sepanjang 93 cm. Teman-teman bisa menambahkan banyaknya rantai jika ingin mendapatkan tali yang lebih panjang. Nah, sekarang kita buat satu tali lagi untuk sisi satunya. Aku sudah selesai membuat dua buah tali untuk bagian kiri dan kanan. Di sini aku akan pasang talinya. Aku memasang talinya seperti kita memasang tali sepatu dengan cara menyilang, maka nanti hasilnya akan terlihat cantik. Teman-teman bisa menyatukan sisi ini dengan bentuk tali yang teman-teman bisa menalinya sesuai selera ya. Aku menalinya dengan cara menyilang seperti ini. Sudah selesai memasang tali di kedua sisinya. Di bagian akhirnya kita buat pita seperti ini. Bagian kiri dan kanannya sudah kita tali. Rompi rajut ini sudah selesai, tinggal kita rapihkan benang-benangnya sedikit. Maka rompi ini sudah siap dipakai.
Di awal aku menyiapkan 2 gulung benang. Nah, ini sisa benang yang telah aku pakai. Sisanya hampir setengahnya. Jadi aku pakai sekitar 300 gram benang untuk membuat rompi rajut ini. Ini bagian leher yang kita buat single crochet. Ini bagian sampingnya sudah kita satukan menggunakan tali. Nah, aku coba ukur kembali hasil akhirnya. Di sini panjang bagian depannya menjadi 63 cm. Lebar rompinya yaitu 44 cm. Dan untuk bagian belakangnya yaitu 65 cm. Nah, teman-teman bisa menambahkan jumlah barisnya jika ingin rompi yang lebih panjang. Terima kasih sudah menonton video ini.